wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Asyidik, mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar angkatan 2018. Nah, saya berterima kasih karena telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dan serta kekuatan untuk melalui semua keterbatasan yang kita miliki sekarang. Dan tidak lupa kita harus selalu produktif. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penerapan salah satu pendekatan yang bisa dikatakan dalam proses konseling. Apakah kalian semua sudah tahu apa itu konseling? Nah, untuk yang belum tahu, konseling itu adalah proses pemberian. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli, yakni peserta didik, guna untuk memandirikannya dalam mengatasi permasalahan yang peserta didik ini alami. Dalam pelaksanaan proses konseling tersebut terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Salah satunya adalah pendekatan postmodern dan lebih fokus menekankan pada penyelesaian masalah dibandingkan akar penyebab dari masalah. Ada beberapa jenis pendekatan postmodern, salah satunya yakni naratif. Nah, dua tokoh dalam pendekatan ini yakni Michael White, yaitu seorang pendiri pengembang terapi naratif, dan David Epson, yakni seorang pendiri atau pengembang dari terapi naratif. Pendekatan naratif melibatkan pengguna pergeseran fokus dari sebagian besar teori-teori tradisional. Terapis didorong untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan ketertarikan khusus dalam mendengarkan cerita dari klien atau konseli, mencari waktu dalam kehidupan klien ketika mereka penuh sumber daya, contoh cerita kehidupan lain, untuk menggunakan pertanyaan sebagai cara mengajak klien dan memfasilitasi eksplorasi mereka. Untuk menghindari diagnosis dan label klien atau menerima totalisasi deskripsi didasarkan pada masalah. Nah, untuk membantu klien dalam memetakan pengaruh sebuah masalah terhadap kehidupan mereka dan membantu klien dalam memisahkan dirinya dari cerita dominan yang telah diinternalisasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memperagakan atau mencoba mempraktekkan konseling naratif. Bisa dilihat sebagai berikut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Fadil. Selamat datang di ruang konseling virtual. Iya, Pak. Selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya Fadil di kampung? Alhamdulillah, Pak. Baik dan sehat. Bagus kalau begitu. Kamu menghubungi Bapak dan ingin melakukan konseling. Apakah sebelumnya kamu sudah melakukan konseling? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah pernah. Bagus kalau begitu. Jadi kamu sudah banyak tahu tentang konseling. Bapak hanya ingin mengingatkan bahwa dalam konseling ada namanya kode etik dan ada namanya asas-asas. Nah, salah satunya itu adalah asas kerahasiaan, di mana semua ceritamu tidak akan tersebar luas. Jadi kamu jangan takut untuk bercerita karena Bapak di sini sebagai konselor untuk membantu kamu sebagai konseli untuk menemukan jalan keluar dari masalahmu. Dan kamu sendiri sebagai konseli harus bersifat terbuka karena semuanya tergantung dengan caramu mengungkapkan masalahmu. Kalau kamu terbuka tentang masalahmu akan cepat menemukan solusi. Dan jika kamu tidak terbuka dalam bercerita, maka akan sulit untuk menemukan solusi dan jalan keluar. Apakah kamu mengerti? Pak, dan saya akan mencoba untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang saya alami. Baik,
konseling ini akan berlangsung sepanjang 45 menit. Apakah kamu siap untuk melakukannya? Iya Pak, saya siap untuk melakukan konseling. Nah, baiklah, Fadil. Jadi sekarang coba kamu ceritakan apa yang mengganggu pikiranmu belakangan ini. Eh, jadi begini Pak, belakangan ini saya merasa sangat sedih. Coba ceritakan pada Bapak dengan jelas. Saya merindukan rumah yang Maksudnya suasana semacam apa yang kamu maksud itu? eh, Kati dulu gila tadi. Oke. Ais. Suasana sekarang hampa Pak. Saya sudah tidak ada. Ayah saya sibuk bekerja dan kakak saya sibuk mengurus urusannya sendiri. Kami sudah jarang sekali untuk berkumpul bersama seperti dulu Pak. Eh, Jadi rasa begitu berbeda Pak. Jadi selama ini kamu selalu sendirian kalau di rumah. Eh, iya Pak, saya hanya sendiri di rumah karena rumah saya jauh dari rumah keluarga lainnya seperti nenek atau om Pak. Jadi apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan jika kamu sendirian di rumah? Eh, Cenderung sendiri di rumah. Mohon maaf, Fadil, bisa diulang? Tadi agak gangguan jaringan. Oh iya Pak. Jadi Pak, saya tinggal di rumah dan saya hanya bermain dengan HP saya Pak. Saya jarang keluar rumah karena saya lebih suka di rumah. Tetapi belakangan ini keluarga saya akan berubah 180 derajat hingga saya merasa sedih dan sering murung di rumah Pak. Oke, teruskan. Saya selalu bersedih Pak dan itu membuat saya tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas. Dan akibatnya eh, saya sering terlambat untuk mengumpulkan tugas Pak. Baiklah, Fadil, apakah kamu sangat merindukan keluargamu? Iya Pak, saya merindukan suasana rumah yang dulu, yang selalu mendukung saya Pak, yang selalu membantu saya mengerjakan tugas, menemani saya bermain Pak. Eh, saya benar-benar merindukan saat-saat itu Pak. Baiklah, dari cerita yang Bapak dengar dari kamu merasa sangat sedih karena perubahan signifikan yang kamu rasakan. Iya Pak, saya sangat terpukul dengan situasi ini. Saya ingin kembali ke masa lalu untuk kembali dalam keceriaan dan kehangatan berkumpul lagi. Tetapi Pak, eh, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa bingung Pak. Baiklah, di saat kamu merindukan sesuatu atau seseorang, apa yang biasanya kamu lakukan untuk menenangkan kesedihanmu atau mengurangi kesedihanmu? Saya biasanya pergi menemuinya langsung Pak. Nah, apakah kamu sudah melakukan itu pada keluargamu? Belum Pak, saya takut mengganggu pekerjaan mereka. Kalau menurut saya tidak apa-apa kok. Mereka juga pasti merindukan bersamamu. Tapi ada kewajiban yang tidak tidak bisa ditinggalkan. Mungkin orang tuamu sedang berjuang untuk masa depanmu juga kan? Iya sih Pak, tapi beberapa kali ayah saya memanggil saya, tetapi saya tidak datang karena takut mengganggu pekerjaannya. Nah, itu ayahmu mencarimu. Sebaiknya kamu mengunjungi ke tempat kerjanya jika kamu merindukannya.
Oh, begitu ya, Pak. Iya, Bapak. Bapak yakin kamu adalah anak yang kuat dan mampu melewati semua masalahmu sendiri. Iya, Pak. Saya berterima kasih atas bantuan yang Bapak berikan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Ya, sama-sama, Fadil. Apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan dan atau bagi dengan Bapak? Sepertinya mungkin cukup, Pak. Saya sudah bisa dan tahu cara mengatasi masalah saya. Oke, jadi Fadil, bisa Bapak simpulkan bahwa kamu sedih karena suasana rumahmu berubah menjadi hampa yang membuat kamu merasa berbeda jauh 180 derajat dan menjadi bersedih, dan itu berdampak pada dorongan belajarmu dan hasil belajarmu di sekolah. Tetapi setelah kita berdiskusi tadi, kamu menemukan solusi untuk mengatasi masalahmu, yaitu pergi mengunjungi keluargamu atau ayahmu ke tempat kerjanya yang bisa membuatmu merasa lebih baik. Iya, Pak. Saya akan melakukannya. Baik, baiklah Fadil. Saya kira pertemuan kita cukup. Waktu juga sudah mulai habis pada pertemuan kita kali ini. Kalau begitu, saya akhiri saja pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.